Halo, halo Fatur, halo Hafiz. Halo, halo. Ya, oke. Nah, coba diaktifkan dulu kameranya. Kafit hari ini akan mengajar ya hari ini ya. Jadi khusus hari ini Kafit mengajar dulu kalian Fatur dan Hafiz karena Kak Iqbalnya sedang berhalangan ya. Nah, jadi hari ini nanti teman-teman sama Kafit ya belajarnya. Oke, kita kenalan dulu yuk. Nah, sambil nunggu teman yang lain ya. Nah, ini namanya Kak Afid, panggilannya Afid gitu ya. Nah, Kak Afid asalnya dari Lampung. Nah, dari Lampung kan. Asalnya dari Lampung. Kalau Fatur gimana nih? Dari mana Fatur asalnya? Mana ya? Jawa Barat Jawa Barat, oke. Kalau Hafiz? dari Kabupaten Bogor. Oh, ke Hafiz? Dari Kalimantan Timur, Pak. Oh, dari Kalimantan Timur. Jauh-jauh ya? Oke. Ya, nah ini teman-temannya sepertinya di grup Kafit lihat nggak hadir ya, izin tidak hadir, ada tugas kelompok katanya, ada yang lagi telat ya. Oke. Nah, Kafit itu sekarang tinggalnya di Jakarta Selatan. Nah, tahu nggak Jakarta ya, Jakarta Selatan. Kafit aslinya dari Lampung. Kemudian Kafit ini kalau ngajar itu khusus bidangnya Kafit Python ya. Nah, Kafit ngajarnya Python. Kafit Python terus. Python, Python Pro. Python Pro 2 ya. Karena Kafit kerjanya sebagai programmer ya. Kafit kerjanya sebagai programmer selain mengajar gitu ya. Kemudian apalagi kalau Hafiz sekarang kelas berapa Hafiz? Kelas 1 SMA, Pak. Satu SMA. Kalau Fatur Kelas 5 SD. 5 SD ya. Oh, ada yang SMA, ada yang SD ya, campur ya. Nah, Masuk duluan soalnya. oh masuk duluan. Ya. Oh ya, lebih duluan ya masuknya ya. Oke, dulu Kafit SMK. Ya, dulu Kafit SMK. Jurusan dulu Kafit SMK-nya animasi ya. Tahu nggak animasi? Animasi itu yang gambar-gambar bergerak gitu ya. Nah, dulu Kafit buat animasi itu Shijuki. Tahu nggak Shijuki? Tahu, tuh. Tahu ya. Tahu, tahu. Nah, Shizuki. Nah, nih Shizuki. Dulu Kafit buat ini. Nah, animasi Shizuki. Ya, Kafit ikut. Kemudian, Kafit juga pernah gambar animasi Warkop DKI Reborn. Oh, bukan ini. Warkop DKI animasi. Nah, ini. Tahu nggak ini? Kartun Warkop DKI. Dono Indro Kasino ya. Nah, ini Kafit dulu ikutan buat ini. Ya. Kafit ingat dulu scene-nya adalah ketika si Dono Indro Kasino ini diuber-uber Raja Nyamuk. Ya, diuber-uber Raja Nyamuk. Nah, Kafit buat yang Raja Nyamuk. Mana Raja Nyamuknya di sini? Ada ya. Raja Nyamuknya gendut. Gede banget ya.
Nah, Kafit buat ini. Jadi Kafit suka gambar ya. Kafit suka gambar. Nah, ada yang hobi gambar nggak di sini? Fatur sama Hafiz. Nggak ada ya? Oh, hobinya apa nih Hafiz nih? Main sepak bola. Sepak bola. Wah, keren. Berarti pemain bola ya? Iya, bisa dibilang. Wih. Kamu ikut ini nggak? Sekolah sepak bola nggak ya? Atau ikut? Enggak. Oh, nggak. Kalau Fatur hobinya apa Fatur? Gak Ya, hobi Fatur apa? main bola juga. Pemain bola juga. Ya, idolanya siapa nih kalau pemain bola? Pasti punya idola nih. Hafiz, coba. Hafiz idolanya siapa Hafiz? Peter Cech. Ah, siapa? Anu, Peter Cech. Nggak tahu Peter Cech nggak? Kiper. Tahu, Kafid. Oh, dulu kipernya Chelsea. Terus Iya pindah ya. ke Arsenal. Setelah dari Arsenal, dia sudah retire ya. Iya. Oh, Peter Cech. Wah, kamu berarti dari zaman dulu sudah tahu ya orang-orangnya ya. Main Kamu game itu. saya. Jadi saya tahu. Karena Oh, saya FIFA main game. Mobile. Iya, FC. Oh, FC Mobile. Oke. Iya. Kavi juga main tuh FC Mobile ya. Games. Kafid main FC Mobile. Kafid FC Mobile klubnya Arsenal. Wah. Tapi kiper Kafid kipernya Donnarumma. Ya. Oke. Kalau Fatur, idolanya siapa Fatur? Ronaldo. Ronaldo. Wah, Ronaldo ya. Maaf, Pemain Kak, Al terlambat Nassr. tadi. Tadi nggak tahu pakai Zoom. Oke, Anugrah ya. Oke. Nah, ini sudah hadir Vincent dan Kiara. Keira ya. Ya, hari ini sama Kafit, jadi minggu depan nanti kembali ke Kak Hikmah ya. Nah, Kafit hari ini akan mengajar dulu menggantikan Kak Hikmah ya. Oke, kita bisa mulai langsungnya tadi sudah ngobrol-ngobrol sama Hafiz dan Fatur ya. Oke, di sini Kapit mau ngajak, nah ini gambar animasinya tadi ya. Nah, oke. Yuk, kita nanti di pertengahan nanti Kafit ajak kalian ice break ya. Kita akan coba main games. Nah, jadi Kafit bisa langsung mulai dulu aja ya untuk materi hari ini. Ya, kita akan belajar tentang desain antar muka ya. Nah, di sini Kafit kasih gambaran desain antar muka yang mau kita buat seperti apa. Ya, oke, ready ya? Sudah siap ya? Oke, kalau sudah siap, kita fokus ya. Nah, nanti kita akan buat sebuah aplikasi dari program yang dirancang seperti ini. Aplikasinya adalah seperti kuis. Coba lihat di sini. Nah, jadi nanti kita bisa klik tombol. Ya, ini bentukannya radio button. Ya, bentukannya radio button ya. Nah, contoh seperti ini. 2005, 2010, 2020 ya. Ini bentukannya radio button. Kita bisa klik ya, kemudian kita bisa jawab, ya kan? Kita bisa klik dan kita bisa jawab. Nah, jadi nanti ada jenis produk. Ini jenis produknya adalah aplikasi jendela. Ya. Kemarin kan sudah dibuka ya dengan kelas pengantarnya. Oh, kita hari ini akan belajar buat desain antarmuka. Ya. Fungsinya seperti kalian pernah nggak pakai aplikasi ujian ya? Aplikasi ujian, kemudian dia muncul soal dan bisa dijawab. Ya kan? Nah, nanti kita modelannya aplikasinya seperti itu yang kita buat. Kita bisa klik jawabannya, kemudian kita bisa next, kemudian kalau jawabannya benar, maka muncul tampilan seperti ini. Ya kan?
You win a Giro scooter. Hmm. Jadi muncul kalau jawabannya benar. Correct ya. Kalau salah, berarti incorrect. Ya, nanti kita buat seperti ini. Kalau jawaban benar, nanti muncul pop up benar. Kalau jawaban salah, dia muncul pop up salah. Oke. Yuk, kita lanjut lagi. Nah, nanti kalian pasti, oh, di sekolah mau ujian nggak kalian? Nanti buatnya ujian kayak gini. Kalian ujian kapan? Nah, coba Kak Fit nanya nih. Senin. Sekarang? Senin. Oke, Hafiz. Iya. Nah, Kak Fit mau ngasih tahu ya, bahwa ujian itu dibuat, kalau ujian kan ada yang versi komputer ya, ada yang versi lewat aplikasi ya, kayak ujian nasional, tapi ada ujian yang kertas, ya kan? Nah, kalian nih akan buat ujian yang kayak ujian nasional ya. Jadi nanti ada pertanyaan, ada jawaban ya. Wah, ini Kak Fit jadi keinget ujian lagi besok. Udah belajar belum kalian? Ya, nanti setelah ini belajar ya. Nah, oke. Ya, ya kalau ujiannya hari Senin, dibelajarnya hari hari sekarang sama hari Minggu ya. 2 hari, ya hari Minggu full belajar. Jangan main lagi gitu ya. Oke, yuk lanjut lagi ya. Nah, kita nanti akan belajar tentang antarmuka aplikasi ya. Apa aja yang kita pelajari? Nanti kita akan belajar membuat jendela ya. Jendela itu kayak muncul pop up. Oke. Kemudian lokasi widget dan menangani event mouse. Nah, jadi ketika diklik jawaban-jawabannya tadi ada reaksi ya dan menampilkan hasilnya. Nih seperti ini. Kalau diklik dia menampilkan hasil ya. Itu nanti kita belajar menggunakan eventnya. Oke, lanjut ya. Oke, kita menggunakan perpustakaan PyQt ya. Nah, nih. Dia fungsinya yaitu untuk mempelajari ya sebuah library yang dia bisa melakukan penampilan jendela ya, aplikasi antarmuka. Nah, Kak nih kemarin harusnya sudah belajar tentang inheritance ya. Nah, sudah belajar kan ya inheritance, tentang property, tentang metode ya, sudah belajar ya. Nah, ini Kak review lagi. Nah, properti itu seperti apa? Jadi variabel ya. Misalkan contoh kayak gini. Ada variabel namanya penyu. Ya, penyu ini adalah kelas objek. Penyu itu punya properti apa sih? Ada cangkangnya, ya kan? Ada kakinya, ada tempurungnya ya. Tempurung kok cangkang ya? Tempurung ya, tempurung, kaki, kemudian kepala ya. Nah, itu properti lah. Nah, kalau metode itu fungsinya. Kalau fungsi tempurung kura-kura fungsinya untuk apa? Coba fungsi Melindungi. tempurung. Melindungi, betul ya. Untuk melindungi dari mangsa. Tapi kalian pernah tahu nggak sih? Tempurung kura-kura tuh masih bisa dihancurkan atau enggak tuh sama binatang buas gitu. Misalkan sama kayak buaya gitu. Pernah terpikir nggak? Nah, bisa ya, kata Keira bisa. Bisa, Kafik pernah lihat satu video di Instagram ya. Kura-kura digigit sama buaya. Ternyata tembus itu tempurungnya. Wah, saking kuatnya ya gigitan eh, buaya ya. Jadi masih bisa ditembus. Ternyata nggak sekuat itu tempurungnya ya. Nah, jadi gitu ya tadi ya, balik lagi. Properti itu adalah yang dipunya dari si kelas objek. Ya kan? Kelasnya adalah penyu. Penyu punya properti.
propertinya tempurung, kemudian ada kepalanya, ada kakinya, kan? Kemudian metode itu fungsinya, fungsi tempurung apa? Untuk melindungi, fungsi kaki untuk berjalan, ya kan? Nah, seperti itu gambarannya. Nah, nanti kalau diimplementasikan dalam struktur atau program, nanti akan lebih mudah ya. Oke, contoh seperti ini tadi. Nama kelas objeknya adalah penyu atau kura-kura ya. Nah, tinggal dimasukkan di sini. Ini kura-kura. Kemudian dia punya properti namanya tempurung. Metodenya adalah melindungi. Nah, jadi seperti itu dalam programnya. Nanti Kak sambil bantu programnya. Oke, Daniel. Oke, lanjut lagi ya. Nah, apa itu aplikasi berjendela? Nah, ada yang bisa kasih gambaran nggak aplikasi berjendela tuh? Nah, mungkin banyak yang masih asing ya terdengar dengan aplikasi berjendela. Ini Kak langsung kasih tahu aja. Aplikasi berjendela Roblox ya. Ya, aplikasi berjendela itu bentuknya kayak gini. Nih, maksudnya jendela tuh gini ya. Ibaratkan ada muncul muncul pop up gitu ya. Jendela muncul pop up. Nah, jendela itu sebenarnya bukan jendela yang ada di rumah ya, jendela kaca itu bukan. Tapi jendela maksudnya di aplikasi itu adalah pop up kata lainnya. Ya, dia muncul dari jendela bahasanya. Tapi bukan jendela yang ada di rumah, ya kan? Ada jendela utama, ada jendela tambahan. Kalau jendela utama fungsinya adalah sebagai utama. Misalkan ada soal pertanyaan, disitulah jendela utama fungsinya ya. Kalau jendela tambahan itu adalah muncul di atasnya, jadi double. Misalkan kalau jawabannya benar, maka muncul jendela tambahan ya. Kalau widget itu adalah susunan dari desainnya. Nah, misalkan ada pertanyaan di bawahnya ada jawaban ya. Kebayang ya bentukan jendela seperti apa? Seperti ini ya. Jadi nanti ketika ditanya jendela seperti apa, bukan jendela seperti yang di rumah, tapi jendela yang memunculkan pop up ketika program dijalankan. Ya, ini harus tahu. Oke, lanjut lagi bagaimana cara buat aplikasinya. Nah, kita menggunakan library ini, PyQt ya. Nah, PyQt ini fungsinya untuk membuat aplikasi berjendela. Nah, jadi nanti ada sebuah objek namanya aplikasi. Jadi nanti kita import semua nih yang ada di dalam sini. Ya, kita import semua. Nih, ada application, ada widget, ada push button, label, box layout. Nah, ini adalah yang kita butuhkan untuk membuat sebuah aplikasi ya. Nah, selanjutnya seperti ini juga. Nih, nanti kita coba buat seperti ini. Oke. Ini sudah dicoba ya harusnya ya, generate untuk eh, angka ya, diambil secara random. Random, bener ya? Ini harusnya sudah. Oke. Kayak izin ke toilet. Oke, Hafiz. Ya, sudah. Ya, Daniel sudah ya. Nah, kualifikasi sudah. Oke, Hafid masuk ke materi PBO-nya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak dari hasil review tadi? Yang kemarin. Ada yang mau ditanyakan? Sudah semua jelas? Bisa ke Hafid lanjut ya, PBO-nya ya. Oke, kita masuk materinya yang paling penting. Ya, oke, kita belajar tentang PBO. PBO ini seperti ini. Ini yang lebih mudah ya. Oke, kita belajar nanti namanya kelas dan subkelas. Nah, kelas itu adalah yang utama. Subkelas itu adalah cabangnya. Ya.
Contoh, ini ada lingkaran A di dalam lingkaran B. Yang utamanya yang mana? Yang utamanya adalah yang A atau B. Nah, yang kelas yang mana? A atau B? B ya, betul. Yang kelas adalah yang utamanya yang B. Dia punya anak, anaknya A. Contoh, kita masuk ke kalimatnya. Semua tombol adalah widget. Nah, yang kelas widget atau tombol? Nah, coba pertanyaannya yang kelas widget atau tombol? Semua tombol adalah widget. Contoh lagi nih, pakai metode yang ini, bulat. Kafit gambar. Semua tombol adalah widget. Nah, berarti yang tombol yang mana? Nih, kata Kafit lagi ya. Semua tombol adalah widget. Nah, yang tombol lingkaran kecil atau besar? Nah, widget adalah kelas. Oke ya, betul ya. Widget adalah kelas. Ingat, dia dibungkus menjadi satu karena dia sub. Sub itu artinya bagiannya ya, bagian kelas. Semua tombol adalah widget. Nah, berarti yang lingkaran kecil ini adalah tombol ya. Kalau tombol huruf A, maka huruf A ini adalah sub kelas ya. Nah, gitu ya. Yang besar ini B. Tadi widget itu berarti adalah kelas. Nah, ini udah benar nih jawabannya tadi ya. Jawabannya di chat. Oke, Daniel kira betul ya. Lagi, semua kucing adalah binatang. Mana yang subkelas? Ayo coba. Semua kucing adalah binatang. Mana yang subkelas? Kucing. Oke, kira kucing. Daniel kucing. Dastan kucing. Aduh, Hafiz ya. Oke, betul semua jawabannya. Oke ya. Semua kucing adalah binatang. Ya kan? Gitu. Oke. Sudah bisa ya cara membedakan antara kelas dan subkelas. Ya, ini kayaknya udah bisa semua ya. Nah, ada pertanyaan sampai sini. Terkait kelas dan subkelas. Bisa ya? Oke. Lanjut lagi. Sekarang yang warisan. Nah, tadi kelas dan subkelas. Sekarang kita masuk ke warisan. Warisan hampir sama dengan subkelas. Bedanya ada tambahannya, yaitu tambahan warisan dari orang tuanya. Ya, oke. Contoh kayak gini. Ada lagi nggak contohnya ya? Oke, gini aja deh nih. Tadi kelas huruf A sebagai subkelas. Huruf B sebagai kelas. Nah, lihat gambar yang di bawah ya. Oke ya. Kemudian, warisan itu mewarisi metode dan properti dari kelas utamanya, si B, orang tuanya. Ya, contoh, kita balik lagi ke sebelah warisan nih. Oke, binatang sebagai kelas. Binatang itu bisa ngapain aja sih? Contoh, binatang tuh ada terdiri dari berapa jenis? Dia pemakan segalanya. Apa sebutannya? Pemakan segala? Ayo, Omnivora. pemakan segala apa?
Omnivora. Oke, betul ya. Nih sambil pemakan segala, segala, segalanya ada rumput, ya kan? Tumbuhan, buah, ada makanan. Itu apa namanya? Omnivora ya. Kemudian ada karnivora tadi kata Keira. Karnivora itu apa? Pemakan apa? Coba dijawab di chat. Kalau ada yang mau jawab langsung. Pemakan daging. Oke, dia pemakan daging ya. Nah, pemakan daging, karnivora. Kalau pemakan tumbuhan, herbivora ya. Betul. Wah, ini pintar-pintar banget nih. Herbivora ya. Oke, binatang itu bisa menurunkan keturunan kepada si kucing. Kucing ini hewan tergolong hewan karnivora, omnivora, atau herbivora menurut kalian? Kucing itu apa? Ayo, karnivora. Oke ya, kucing karnivora ya, betul ya. Nah, tapi pernah nggak kalian ngelihat kucing tuh makannya tempe, tahu gitu, atau makannya sayur gitu? Pernah nggak makan daun, makan rumput? Siapa yang kucingnya begitu? Ada nggak yang kucingnya begitu? Nggak pernah lihat? Wah, Kafit pernah lihat ya. Dikasih bakwan, gorengan, itu dia makan dia. Ya, makan bayam. Pernah ya? Nah, Kafit juga suka kucing. Kucing Kafit makannya bakwan, dikasih bakwan makan dia. Nah, itu makan rumput ya. Ayo, jadi karnivora apa herbivora nih? Ya, itu nanti kalian bisa tentukan sendiri lah ya. Nah, kalian tentukan sendiri. Tapi pada hakikatnya kucing tuh makannya daging ya. Nah, makannya daging. Apalagi kucing-kucing yang rumahan ya. Kucing Persia, kucing Anggora. Oh, itu makannya mahal tuh. Apa nama makanannya? Yang mahal itu? Kecil-kecil segini? Whiskas. Whiskas. Whiskas ya. Nah, Whiskas tuh mahal banget ya. Nah, kalau Whiskas makanannya mahal, nanti dia enak kayak majikan ya. Ya, oke, manusia tadi dari kata Anugrah, manusia karnivora, herbivora, apa omnivora? Makan daun nggak manusia? Nah, pertanyaannya, ya nanti kalian jawab ya. Makan ya, makan daun. Daun apa? Daun jeruk, hmm, bayam, ya, bayam, kol, daun, iya. Manusia ya, Daniel bener ya. Kol, ya. Betul ya, manusia itu pemakan segalanya ya. Betul betul. Oke, jadi gitu ya. Kita balik lagi. Jadi binatang menurunkan keturunannya, yaitu karnivora. Karnivora diturunin ke kucing. Karena kucing itu punya taring, ya. Kucing itu kalian kalau lihat, dia ada taring kecil dua, ya kan? Taring kecil dua. Nah, kemudian dia punya kuku. Kukunya tuh, wah, kalau dia kalau ngamuk, kucing kafit itu suka nyakar ya. Itu sampai nempel ke kulit, jadi kegores gitu. Nah, kucing itu udah punya taring, punya kuku. Makanya dia punya warisan sebagai karnivora ya, pemakan daging, ya kan? Dia bisa makan tikus hidup, dia bisa makan ikan hidup, burung juga dimakan sama dia, ya kan? Kucing. Nah, makanya dia dituruni sama binatang. Nah, propertinya itu tadi ada kuku, ada taring, ya kan? Ada apa lagi? Gigi tajam, kemudian ada, nah metodenya ada mencakar, menggigit ya, nah menerkam, itu turunan dari binatang. Nah, ibaratkan kayak gitu warisannya. Ya, kalau manusia warisannya apa, Kafif? Nah, kalau manusia warisannya apa? Nah, ini Kafif nanya nih. Manusia tuh warisannya apa? Hafiz, Dastan, Keira, Vincent, Andre, Egi. Nah, manusia warisannya apa? Daniel. Warisannya apa? Kukunya buat ngupil, oke. Kukunya manusia buat apa? Uang, makan, tidur. Itu metode ya.
propertinya dulu. Punya rambut ya, rambutnya lurus ya, gigi ya, geraham. Nah, itu turunan manusia mempunyai akal. Nah, gitu ya turunannya. Otot. Nah, betul ya. Oke, kita balik lagi ke sini, lanjut lagi ya. Nah, ini sudah paham tentang warisan dan kelas subkelas. Nah, selanjutnya kita prepare untuk buat aplikasi. Yuk, silakan dibuka LMS-nya di nomor yang ke berapa sekarang? 41 ya? 41. Coba dibuka. 42 ya. Nah, nih nomor 42. Kita klik yang nomor satu nih, warisan. Ya, nomor satu yang warisan. Silakan dibuka. Langsung pakai Visual Studio Code Algonova ya. Oke, Kafe coba buka juga nih. Oke, sebenarnya itu kucing hampir sama macan. Cuma bedanya adalah kalau kucing gigit cuma sakit, tapi kalau macan langsung fisik. Iya bener ya. Kalian jangan main-main sama hewan yang. Sebenarnya kalau kalian fakta uniknya nih, Kafit bicara fakta unik nih. Kalian tahu nggak sih kucing tuh nenek moyangnya siapa? Kucing tuh nenek moyangnya siapa? Kalian tahu nggak zaman dulu tuh ada bentukan kayak kucing tapi taringnya melebihi dari rahangnya, tapi di luar kelihatannya. Saber tooth tiger ya, kayak gitulah namanya ya. Bukan T-Rex. Nah, kalian pernah nggak ngelihat video di mana harimau, singa, macan itu kalau dihadapin sama kucing itu takut. Kucing malah lebih galak. Karena sebenarnya kucing itu ibaratkannya dia di atas tahtanya tuh di atas, tapi memang badannya lebih kecil. Kalau badannya gede, wah, jangan main-main tuh sama kucing. Nah, coba kalian cari tahu deh, itu fakta unik ya. Makanya kenapa galak banget kucing itu. Oh, kalau berantem galak sampai di atas gentengnya, der 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 der. Lompat sana lompat sini dia tuh. Kalau kalian punya kucing, pasti lucu ngeliatnya ya. Oke, langsung pakai VS Code aja. Masuk login ya. Langsung login pakai VS Code aja, Peggy. Nah, login pakai VS Code. Pada pakai VS Code nggak? Pakai ya. Kafit pakai VS Code-nya Algo. Kalau ngoding di linknya tuh dia nggak bisa ya. Pakai Google Chrome, pakai web itu nggak bisa. Jadi langsung lewat sini. Nah, Kafit juga sama. Ngodingnya langsung lewat VS Code Algo. Miacis. Nah, iya bener. Kafit lupa namanya. Jadi dia jutaan tahun yang lalu ya dulu tuh nenek moyangnya kucing. Ya, Miacis. Ya, itu. Dulu ya itu ya. Dia lumayan ngeri. Nah, makanya kenapa galak banget ya itu. Dulu turunan dia itu taringnya tajam, gede. Nah, singa itu mengikuti di bawahnya kucing tadinya. Karena dia semakin berevolusi dari tahun jutaan yang lalu sampai 2025 tahun ini, ya kan? Revolusi dia badannya jadi kecil, 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 kecil. Gitu. Sebenarnya dulu gede banget kucing itu aslinya. Kalian mau tahu ya. Apalagi kucing yang warna oranye tuh kalau kalian lihat. Itu mirip kayak gitu, kayak Miacis ya. Mirip ya. Oke, sudah dibuka belum algonya? Coba dibuka dulu. Siapa yang sudah? Sudah ya, sudah.
Nah, makanya kenapa singa, harimau itu tergolong kucing besar katanya. Ya kan? Pernah nggak dengar kata istilah itu? Harimau, singa, puma, ya kan? Cheetah itu tergolong kucing besar. Ya kucing yang aslinya kucing itu ya yang kecil ini aslinya. Kalau itu mah di luar dari kucingnya. Nah, kita bahas kucing seru banget ya bahas kucing ya. Ya, oke. Sambil dibuka di nomor 42 kita ngading. Cara pasang wallpaper dan stiker di VS Code gimana? Pakai extension. Kafit kok nggak bisa masuk ya? Oh, Kafit salah, bukan masuk yang ini kayaknya. Oke, nomor 42 ya. Yo, silakan dibuka. Nomor satu, kita bahas warisan. Klik. Nah, ini codingannya. Settings 15. Oke. Yuk. Oke, kita punya kelas widget dan kelas button. Sudah siap semuanya? Kafit akan segera mulai ngodingnya. Nanti Kafit sambil jelaskan. Sudah ya? Kok saya jendelanya hitam? Jendela apa, Egi? Coba sambil, kalau misalkan ada problem, langsung chat. Nanti Kafit baca. Nah, langsung share screen ya. Kalau Kafit udah notice, langsung Kafit langsung share screen, kasih tahu Kafit ya. Errornya di mana? Kan nenek moyang ayam tirek kan? eh ada yang bilang T-Rex, tapi ada yang bilang nenek moyang ayam itu, kalian tahu burung kuning nggak? Yang zaman dulu tuh sering burung kuning yang gede banget itu. Kalau di film Godzilla tuh Kafit lupa namanya. Jadi ada yang burungnya warna kuning, sayapnya gede. Nah itu nenek moyangnya ayam. Ada yang bilang itu, dan ada yang bilang Mothra. Mothra. Mothra tuh kupu-kupu bukan? Kupu-kupu ya? Kafit lupa juga tuh. Kupu-kupu kali ya? Mothra tuh kupu-kupu. Kalau di Godzilla ya. Sejenis serangga. Play button. Mana play button? Oh, play buttonnya nggak ada. Ini kenapa Algonovanya? Oh, Egi. Oke, algoritmiknya ini ya. Coba Kafit lihat extensionnya. Dibuka, Egi, extensionnya. Ini extensions. Nah, klik itu. Algo Python. Oke. Oke, kalau nggak gini, kamu punya ini nggak? Oh, nanti harus install-install lagi ya. Disable dulu coba. Disable, kemudian nanti enable lagi ya. Oke, ada lagi yang masih belum bisa. Hmm, ya kenapa? Oh, kok play button saya nggak ada ya? Oke, Vincent. Nggak ada ya. Coba Kafit lihat gimana punya Dastan. Reload. Tuh, reload required. Klik itu, Egi. Reload. Klik lagi, disable. Reload required. Nah, klik aja yang ini.
Tombol play-nya nggak ada ya? Oke. Disable dulu aja extension algonya. Disable. Kemudian reload lagi ya. Klik reload required. Egi udah bisa masuk. Coba itu klik Python-nya. Punya Dastan. Python-nya disable. Hidupkan lagi. Oke. Oke, berarti coba ya di nanti kita sambil jalanin aja ya. Nanti Dastan bisa masuk lagi. Kemudian nanti coba nanti muncul pasti. Oke, Kak mulai ya. Kita buat sebuah kelas dulu. Nah, kelasnya udah dibuatin ternyata ya. Namanya kelas widget. Nah, yuk kita mulai ngoding. Di dalam kelas widget, kita masukin kelas propertinya dulu. Kita ketik def initialize. Oke, begini. Di dalamnya kita buat self title underscore text. Nah, Pak, saya ya masih loading, Pak. masih loading. Ya, Oke, Pak ditunggu. Kaki tungguin ya. Masih ya, Gi, begitu ya? Masih begitu. Oke. Coba klik ini, Egi. Settings, klik settings. Egi klik settings yang di bawah. Nah, settings. Oke. Extensions. Nah, ini scroll scroll ke bawah. Nih, klik ini. Learn Algo.academy. Pilih yang Asia. Asia. Yang itu yang atas tadi, bukan logika Asia. Yang atas. Nah, itu. Dah. Kemudian restart lagi. Ya, restart lagi. Sama lagi, restart lagi ya. Oke, lanjut. Kita ketik lagi di sini. Self.title sama dengan title text. Self.x sama dengan x6. Ini bukannya n ya, sorry. Tapi y aja. Nah, gitu. Nah, coba dibuat. Sudah, coba masuk lagi algoritmiknya. Reload. Coba Egi masuk lagi. Close aja nggak apa-apa, close. Nanti masuk lagi. Egi. Hmm. Oke, sambil nunggu Egi, kita buat metode ya. Lanjutkan, ketik seperti ini. Nah, brain info self ya.
Seperti ini. Location, ya buat seperti ini ya. Kak, masih belum bisa. Masih belum bisa, Egi. Ya. Oh, masih belum bisa ya. Coba Egi ini pakai VS Code yang biasa aja ya. Tidak perlu yang algo ada. Ada Visual Studio Code yang biasa aja. Yang basic ya, bukan yang ada extension algo. Jalanin aja itu aja nanti. Ini pakai yang biasa, Kak. Oh, itu pakai yang biasa. Coba Kak Iya. Fit lihat gimana. Hmm. Oke. Coba klik lagi extensionnya punya Egi. Oke, teman-teman yang sudah bisa ketik bawahnya lagi ya. Nih, yang augmented class properties. Nah, ketik seperti ini. Oke, coba silakan ketik bawahnya yang ini. Disable dulu, Egi. Disable. Kemudian klik sebelahnya tuh, reload required. Coba Kak cek yang ini. Yang ininya. Iya, klik settings. Nah, lagi extensions, klik extensions. Nah, pilih algo Python. Tadi mana ada nggak algo? Nggak ada ya. Coba klik lagi extensions yang ini. Nah, klik lagi, kita enable. Tunggu. Gimana? Masih belum bisa ya? Oke, kalau masih belum bisa kita uninstall aja. Uninstall lagi. Extensions, uninstall, uninstall, nanti kita install lagi. Ya. Oke, reload lagi, required lagi. Oke, kita ketik di sini algo ya.
Nah, teman-teman yang sudah ketik bawahnya ya, yang new methods. Nah, tambahan new methods. Kalau sudah ketik yang kelas property, ketik yang new methods. Yang ini. Hafid bantu Egi dulu ya. Coba Egi klik ini Egi. Nah, ketik aja algo di situ tadi, di extensionnya di bawah. Algo. Nah, algo Python. Ah, tuh algo Python. Ada nggak? Muncul nggak? Nggak muncul ya? Coba lagi klik settings lagi. Sudah versi Asia belum punya Egi. Sebentar ya, Kafit bantuin ya. Settings, extensions. Udah algoritmik Asia ya. Hmm. Oke, berarti gini aja. Egi buat satu file baru aja. Biar bisa ngikutin ya. Buat satu file baru. Egi tambahin satu folder. Kasih nama folder lesson 42. Lesson 42. Lesson 42. Ya, enter. Nah, kemudian tambahin file, satu file. Ketik filenya namanya inheritance.py. Ya, nama filenya inheritance.py. Inheritance.py. Titik py ya, py. Nah, titik py. Enter. Oke, sekarang Egi buka chat Kafit. Nah, coba salin itu yang ada di meeting chat ya. Kini teman-teman sudah semua sampai kelas button? Sudah semua sampai kelas button? Sudah ya. Oke, kita tambahin bawahnya. Terakhir, untuk nomor satu, tambahkan bawahnya di sini. Ya, ini kan ada tulisan komentar warna hijau ya. Kita enter bawahnya, kita tambahin di sini. Nah, silakan ketikin. Nah, kalian tambahkan di sini. Oh, belum. Nih, kalau yang sudah Kafit kirim di WhatsApp ya. Ini untuk ditambahkan di bawahnya. Nah, Egi salin yang Kafit kirim di meeting chat. Udah, Kak. Tempel di ini. Nah, taruh di situ. Taruh code-nya di situ. Baris satu itu. Bisa cara nempelinnya? Tahu kan copy paste? Ya, kelas button. Ini kelas button. Nah, kemudian lanjutannya yang bawah ya. Ikutin kayak Kafit. Enter di tulisan warna hijau, kemudian tempel
program yang sudah Kafit kirim di grup WhatsApp. Nah, taruh di situ ya. Punya Dustin tadi sudah muncul belum tulisan warna hijaunya? Tombol play ya, tombol play. Sudah ya, oke, good. Nah, nanti sambil lihat share screen Kafit kayak gini hasilnya ya. Nih, tempel di sini. Kalau sudah coba jalankan. Oh, kalau sudah jangan dijalankan dulu, masih ada yang perlu Kafit edit ternyata ya. Nah, salin dulu. Ini name of the superclassnya belum Kafit ganti ternyata. Kafit ganti name of superclassnya menjadi widget ya. Sudah seperti ini dulu, nanti kita sama-sama ganti ya. Sudah, oke. Kan nggak kelihatan yang kelas button. Kelas button nih, Kafit. Kelihatan nggak? That's a shame. Gimana tulis? Oh ya, ini nggak boleh pakai petik ya. Petik yang di sini agak berbeda. Petiknya pakai yang ini. Kalian lihat di angka satu di keyboard. Keyboard angka satu sebelahnya itu ada petik. Nah, kalian pakai petik yang itu. Nah, coba kalian pakai petik angka satu yang ada di keyboard sebelahnya, sebelah angka satu ya. Nah, itu ada petik. Pakai petik yang itu. Ah, gini bukan Kak. Mana? Jadi dia nanti tulisannya hanya warna oranye. Iya kayak gitu betul. Ya. Nah, Egi kayak gitu betul. Jadi kayak punya Kafit nih, ya. Pakai petik sebelah angka satu, sebelah angka ada petik dan juga ada garis kayak gelombang ya di bawah ESC. Just use. Oke, betul ya kayak ya. Sama aja ya, boleh pakai itu atau pakai apa ya. Metodenya banyak karena nggak boleh pakai petik yang 3 kali petik itu nggak boleh karena dianggap kita, misalkan contoh kayak gini, dianggap kita petik abisnya di dead ya. Nah, dead ini nggak boleh nih. Nah, karena di belakangnya masih ada petik, ini harusnya begini ya. Pokoknya tadi yang kata Keira itu betul ya. Hmm. Kalau Hafid gini, Nah, kok error Kak? that's a shame. Ya, gimana errornya? Dijalaninnya error. Iya, di line ketiga. Oke, sudah? Oke. Nah, sekarang ada yang perlu kita ubah. Coba lihat Kafid nih. Yang perlu kita ubah adalah ini. Class button, name of the super class. Ini kita harus
ganti ya. Ini kita harus ganti dengan namanya widget. Ini kita ganti. Kasih namanya widget. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah coba jalankan. Line ketiga error Kak masih. Line ketiga error, coba Kak lihat. Mana? Coba di share screen. Self, title text, dev. Oke, oh iya, sorry. Ternyata errornya di mana? Kamu nggak ada ininya, titik duanya ya kan? Kalau function harus dikasih jarak. Nah, coba. Ini dikasih titik dua, terus ini harus sejajar. Nah, di sini ya, selfnya maju. Kemudian jalanin lagi. Yang error siapa Oh lagi? iya, lupa ya. Lupa. Ya, Hafiz. Oke, Kak turunin kodenya. Oke, ini Ini benar Kak ini. mana? Itu masih ada yang error line 21 coba. Ini line 21 nih. Kenapa di situ? Name button is not defined. Oke, name button is not defined ya katanya ya. Tapi coba lihat buttonnya, scroll ke atas coba. Hmm. Ini kelasnya dua-duanya widget. Kamu ubah coba. Yang ini nih button. Hmm? Ini kelas button nih, bukan widget ya. Oh, Udah kak, nggak ada error. terus Oke, Daniel aman ya, bisa ya. terus habis itu Coba dilihat aja sama kayak punya kafe tuh. Sama nggak? Punya Daniel kenapa? Line 19. oh, Line 19 ya. hmm, yes. Oke, line 19 punya Daniel. Punya Daniel. Punya Hafiz ya. Yeay. Punya Bisa Kak. Hafiz itu perlu dicek. Punya Hafiz Oke. ini harus sejajar Hafiz. Kasih Kak, udah Kemudian, bisa. sudah ya. Kira bisa. Oke, Dastan boleh di-share. Yang error. Sejajarin coba. Self-nya sama pre-nya sejajarin. Bisa?
Punya Dustin gimana? Yang error yang apa? Udah Kak, aman aja. Udah ya, Hafiz ya. Punya Dustin, invalid stack. Line 2, coba cek line 2. Oh, kurang titik 2 kamu di ujung kanan. Kurang titik 2. Nah, sudah jalanin lagi. Jalanin lagi. Line 8 katanya. Nah, kurang titik 2. Line 25, coba buka line 25 mana? Oh, kasih titik 2. Answer yes, titik 2. Nah, jalankan coba. Nah, udah ya, bisa ya. Oke, berhasil. Ada yang masih belum bisa? Bisa semua? Aman ya. Sama-sama, Dastan. Kalau udah nih dicentang aja Kak. Iya, kalau sudah dicentang ya. Oke, tugas terakhir nomor 2. Yuk kita coding sama-sama. Ini Kafit berikan. Sudah dicentang semua? Ya. Oke, Kafit. Nih. Silakan dibuka nomor yang keberapa? Nomor kedua ya? Nomor kedua dibuka. Oke, sudah ya. Yuk, sekarang buka nomor 2, kita lanjut ketik yang ini. Nih, Kafit bagikan di meeting chat yang dari ini ya, buat function win dan lose-nya. Silakan disalin di meeting chat. Nah, silakan disalin di meeting chat. Enggak banyak. Kafit berikan di atasnya biar nggak terlalu banyak ngetiknya. Biar nggak terlalu banyak ngetiknya. Terus salin di meeting chat, tempel di paling atas dulu dari line 1 sampai line 13 ya. Oke, sudah. Nah, kemudian bawahnya di line 15 sampai line 18 silakan salin lagi. Line 15 sampai line 18 salin, tempel lagi. Oke, sudah.
Sudah? Sudah semua? Oke, lanjut ya. Line 20 sampai line 47 silakan salin. Line 40 ya. 20 sampai line 47 salin. Nah, buat satu file lagi Egi ya. Yang beda aja Egi, misalkan pertanyaan.py. Nah, salin. Coba Anugrah, tambahin Anugrah. Aku kena roast M code karena salah jawab. Kenapa? Kenapa? OMG panjangnya. Ya kalau kalian ngetik sampai selesai, kelasnya nggak selesai nanti ya. Kavit mau ini, ngasih tugas. Nah, ngasih tugas nih sekarang, Kavit. Kalau kalian ngetik sampai selesai, ini panjang banget ya. Jadi Kavit sambil jelasin, sambil kalian mencoba untuk merubah. Nah, untuk berubah itu pasti kalian harus memahami. Sudah dijalankan belum aplikasinya? Coba-coba dijalankan. Jalankan aplikasinya. Coba sambil di share screen semuanya, ayo. Jalankan, jalankan. Coba Daniel, Hafiz, Dastan, Vincent, Keira, Andre, Egi. Share screen. Katanya ada Maksudnya yang gimana? error, Kak. Maksudnya gimana? Makan kena roast sama AI sampai mental. Maksudnya gimana sih? Tapi nggak paham bahasanya. Kak, Oke. Nah, ini saya ada error, Kak. kenapa? Yang mana error? Ini indentasi error di mana ini? Line 15. Oh, Ada spasi ya. Oke, sudah bisa ya. Harusnya bisa. Nah, tugasnya adalah Kafit minta kalian ubah pertanyaannya dan tambahkan satu pertanyaan lagi. Ubah pertanyaan, questionnya. Nih, Andre, ini Andre ada spasinya Andre, nggak bisa nih. Di line berapa tuh? Question line 20 nggak boleh ada spasi sama line itu ya, 15 jangan ada spasi. Nah, coba jalankan. Ya, tugasnya adalah merubah pertanyaannya dan menambahkan satu pertanyaan lagi. Nah, cara ubahnya adalah kalian harus baca. Di situ ada question. Nah, question itu menggunakan library apa? QLabel. Ya, QLabel itu untuk menambahkan question. Nah, sambil kalian pahami tuh. Kemudian ada radio button. Ya kan? Itu untuk sebagai jawabannya. Ayo. Kemudian jawaban yang benar yang mana? Itu kalian buat juga. Ini punya Android masih error. Line 15 katanya error. Coba lihat line 15. Line 15 coba lihat. Masih error. There's the message any alter identity. Kenapa line 15? Oke.
Coba ditambahin. Pertanyaannya, cara nambahnya gimana, Kak Fit? Cara nambahnya gini ya. Nah, punya Andre masih belum bisa. Nah, ini kalian salin, tapi kalian membuat pertanyaan lagi ya. Membuat eh, namanya jendela baru lagi. Ya, ayo buat jendela baru. Berarti kita gunakan yang namanya box layout lagi. Ini ubah pertanyaannya. Cara ubah pertanyaan kan di sini. Ini ubah pertanyaan. Kita tinggal tambahin lagi aja. Nambahin satu pertanyaan lagi. Enggak, nanti nambahin satu pertanyaan lagi. Jadi ada dua pertanyaannya. Nah, sekarang ubah dulu pertanyaannya. Bahannya ini terserah aja kan nggak? Ya, pertanyaan terserah. Nah, ini ya. Oke, Kavit sambil bahas. Gimana? Sudah? Udah. Sudah ya, udah berhasil ya ganti ya. Nah, ini untuk membuat satu pertanyaan. Oke. Ini fungsi untuk membuat satu pertanyaan. Nah, satu pertanyaan itu membutuhkan radio button. Ingat, radio button ini adalah tipe pilihan ganda. Ya, dia hanya bisa memilih salah satu saja. Oke. Kemudian box layout. Nah, nanti tampilannya box, kotak ya, kotak. Nah, layout H1, H2, H3. Nah, itu fungsinya adalah untuk menampung dari baris. Contoh, kita tadi gambarnya kotak seperti ini, ya kan? Ada pertanyaan, question, ini sebagai H1. Ini sebagai H1. Kemudian di sini ada pilihan, ya, ada pilihan, ada pilihan. Ini sebagai H2. Yang paling bawah ini sebagai H3, ya. Makanya kenapa di sini Kafit buat H1 dia question, ya kan? H1 dia question karena pertanyaan. Nih sederet. Nah, sederet. H1 dia question. H2 itu adalah jawaban satu dan 2. Ini jawaban satu, ya kan? Ini jawaban yang kedua. Nah, dia sederet. Sederet. Nah, ini H2. H3 itu jawaban 3 dan 4. Ya, seperti itu. Kemudian Kafit tambahin add layout. Ini untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa nanti layout H1 itu masuk ke dalam main box layoutnya. Jadi jendela utamanya tadi ya. Mana Kafit coba sambil nunjukin. Nah, hasilnya tadi. Nah, ini ya. Nah, ini. Oke, hasilnya seperti ini. Kenapa Kafit masukin? Karena ini adalah jendela utama.
ya. Ini adalah jendela utama. Jendela utama ini adalah H1, ini adalah H2, ini adalah H3. Nah, jadi dia berbaris gitu ya. Dimasukkan ke dalam satu jendela utama. Oke, nah itu maksud programnya. Kemudian lagi, coba perhatikan di sini. Muncul sebuah layout tambahan. Layout tambahan untuk memunculkan win atau lose. Nah, menggunakan klik connect ini. Ya, jadi nanti dipilih jawaban tombol yang mana yang benar. Kalau yang benar dia munculkan show win. Kalau salah berarti tiga yang salah. Hanya satu kan yang benar. Seperti itu ya. Nah, di paling atas sudah kita buat functionnya. Nah, begitu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, penjelasan ini. Oke, Kira, silakan. Gimana, Kira? Kak, H kepanjangannya apa? H itu ini. Jadi, H itu horizontal. H itu adalah horizontal. Contoh, ya, kita masuk lagi nih. Tadi kenapa Kafit pakainya huruf H? Karena kalau misalkan V, kan vertikal. Vertikal tuh dari atas ke bawah, ya. Dari atas ke bawah. Kafit pakainya horizontal untuk mengelompokkan ini, ya. Jadi Kafit inisialnya H. H itu adalah horizontal. Tapi kalau V adalah vertikal. Gitu, ya. Biar Kafit bisa bedain antara H dengan V yang mana. Oke, gimana? Terjawab? Oke, ya. Ada lagi yang mau ditanyakan. Tanya ya, dari programnya nih. QWidget ini apa, Kafit? Q application. Ini adalah bawaan library-nya. Nah, fungsinya widget ini adalah main win sebagai widget. Ya, widget itu adalah susunan tampilan. Nah, jadi kalau misalkan kalian masih bingung, Kafit widget itu yang mana sih? Widget itu susunan ini semua nih. Kenapa tulisan ini ada di sini? Kenapa tulisan ini ada di sini? Ini adalah widget. Nah, susunan widget itu ya. Nah, Q message box maksudnya apa? Pop up ya. Jadi ada message box di sini. Apalagi sebenarnya ini adalah bahasa Inggris yang kalian harus artikan ke jadi bahasa Indonesia ya. Nggak sulit ya, gitu. Kalau misalkan mau buat tambah satu lagi, berarti kalian butuh satu function lagi yang dia bisa next ke pertanyaan selanjutnya gitu. Nah, itu nanti Kafit bahas lah nanti Kafit aplikasinya yang bonus lah ya. Nah, sebenarnya itu aja yang sudah kita pelajari, yang harus kita pelajari. Penggunaan dari PyQt ya. Nah, Kafit itu sebutnya cute-cute gitu. Nah, ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Kak, Q application itu apa? Oke, good Daniel pertanyaannya. Apa sih bacanya pakai QT ya? QT, QT atau cute gitu lah. Bebas ya. Nah, kalian mau panggil cutie kah? Cute. Bebas ya. Oke, tadi pertanyaan punya Daniel. Q application itu apa? Oke, Kafit bahas ya. Q application. Ada nggak di sini?
Nah, ini. Oke. Kafit buat fungsi satu F, bukan fungsi, ini variabel ya. Sorry, ini variabel. Kafit buat satu namanya variabel. Variabel namanya F. Variabel ini menampung modul Q application. Q application ini diambil dari PyQt, library PyQt. Library PyQt, Kafit import Q application. Kafit masukin ke dalam sini, ya. Q application ini adalah sebuah modul di mana modul ini dia bisa membuat sebuah aplikasi, aplikasi berjendela namanya. Makanya kenapa Kafit buat satu variabel yang menampung modul ini, Q application. Kalau tanpa ini, bagaimana Kafit? Kalau tanpa ini dia tidak akan bisa jalan. Karena lihat di bawah, paling bawah itu ada app.exec. Exec ini apa maksudnya? Ada yang tahu nggak? Exec itu apa? Nah, Kafit kasih pertanyaan nih. Exec, ada yang tahu nggak? Exec itu apa? Coba. Execute. Oke, good, Dastan. Itu adalah execute, ya. Nah, jadi Q application-nya setelah jadi semua wajib kita execute. Kalau kita tidak ada Q application, apakah bisa di-execute programnya? Pertanyaannya. Maka tidak bisa. Makanya harus menggunakan key application. Ini adalah sebuah modul. Key application itu ya. Modul yang bisa menjalankan program untuk aplikasi berjendela. Begitu jawabannya, ya. Sebuah modul. Apakah QWidget, kemudian QLabel, radio button, yang ada QQ-nya, box layout, itu adalah modul? Iya, itu adalah modul dari library PyQt. Nah, gitu ya jawabannya ya. Sudah mulai paham kan? Nah, gimana Daniel dan teman-teman yang lain? Oke, ya, gitu. Oke, karena waktunya tersisa 1 menit lagi, kita bisa akhiri kelas ini ya. Nah, di sini sudah jelas semua ya. Berarti sudah paham semua ya. Sebenarnya ini adalah penggunaan PyQt untuk membuat aplikasi jendela. Kalau ada pertanyaan, silakan tanya ke Hafid. Nah, misalkan contoh alignment. Nah, alignment ya ini susunan teks nih. Align ini kan ibaratkan kita punya sebuah objek. Nah, kita atur dari susunannya, align-nya. Nah, pakai align center. Jadi semuanya menjadi ke tengah. Sebenarnya ini adalah bahasa Inggris semua nih, ya. Nah, kalau misalkan ada yang kayak begini-begini, ini langsung tanyakan ya. Biar tahu maksudnya itu apa. Oke? Ini semua sudah selesai, artinya kamu sudah belajar banyak ya tadi ya. Dari PyQt sampai ke nih, di awal tadi desain antarmuka ya. Kalau di rumah tuh lebih Oke, tes tuh. kelas Tapi enggak. susunan, kelas dan subkelas dan juga warisan ya. Nah, itu. Oke, ada gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah tidak ada ya? Oke, kalau sudah tidak ada, nah dari Kafit kita ketemu lagi di lain waktu lagi ya. Jadi nanti kita ketemunya ya Programnya kalau misalnya selesai, ada kesempatan. belum selesai. Iya, Udah Fatur selesai gimana? belum programmu tuh? Enggak. Tadi laptopnya mati jadinya nggak bisa Oh, balik. laptopnya mati. Hmm, Shutdown, shutdown. iya iya. Terus Kafit kok hilang satu ya ini pantesan participants-nya. Iya, oke. Nanti Kafit kirimkan rekamannya ya, dan juga nanti Kafit kirimkan dari code-nya ya, biar nanti bisa belajar di rumah. Oke? Kita ketemu lagi kapan waktunya tidak tahu Kafit juga ya, karena Kafit menggantikannya khusus hari ini. Nah, nanti kalau ketemu lagi, Kafit ngajar lagi ya. Oke, nanti ya Fatur ya, nanti Kafit kirim ke grup. Oke.
Terima kasih semuanya. Dadah, sampai ketemu lagi di lain waktu. Selamat sore, Dadah, selamat Kak. liburan. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Oke, Kak. Dadah. Terima kasih. ya sama-sama. Terima kasih. Dadah, dadah, dadah.